Maka ketika orang yang dia perlakukan baik itu terima kasih ataupun tidak, dia gak ada urusan. Karena hakikatnya dia memberi untuk Allah, bukan untuk orang tersebut. Hadihi ilallah la ilaika. Ini untuk Allah, bukan untukmu. Namun ketika dia menerima sesuatu pemberian dari orang lain, maka dia berkata, hadihi minallah la minka. Ini adalah datang dari Allah, bukan darimu. Ketika dia memberi, tujuannya adalah untuk Allah. Dan ketika dia menerima, maka di dalam hatinya berkeyakinan ini adalah datang dari Allah, bukan datang darimu. Baik menerima ataupun memberi, penyadarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bagian daripada ibadah. Kata Al-Imam Al-Ghazali, ibadah itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada ibadah syariah, ada ibadah thariqah, ada ibadah haqiqah. Yang pertama ibadah syariah. Ibadah syariah. Ibadah syariah li-islahil zawahir, untuk memperbaiki keadaan zahir seorang manusia. Ya tentunya bagaimana wudu yang benar, mandi janabah yang benar, sholat yang benar, ibadah yang benar yang bersifat zahiriyah diatur dalam satu padanan kata ibadah syariah. Tujuannya li'islahil zawahir, untuk menyempurnakan bagian zahir ibadah seorang manusia. Yang kedua ibadah thariqah, li'islahil bawatin. Ibadah thariqah adalah untuk menyempurnakan keadaan hati orang yang telah menyempurnakan ibadahnya kepada Allah, supaya hati itu terhindar dari sifat sombong, ujub, riya, dengki, hasud, sum'ah, dan lain sebagainya, diatur dalam satu padanan ibadah thariqah. Tujuannya li'islahil bawatin, untuk menyempurnakan keadaan hati seorang manusia. Lalu yang ketiga ibadah haqiqah. Maka ibadah haqiqah bertujuan adalah li'islahil arwah, untuk menyempurnakan ruh seorang manusia, supaya ruh itu ketika datang sakaratul mautnya dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ibadah secara global terbagi menjadi 3 macam. Ibadah syariah tujuannya li'islahil zawahir. Ibadah thariqah tujuannya li'islahil bawatin. Ibadah haqiqah tujuannya li'islahil arwah. Maka ibadah syariah pun terbagi begitu banyak. Tetapi ibadah syariah itu pun secara global terbagi lagi menjadi 3 bagian pokok, yaitu taubat, takwa, dan istiqomah. Taubat itu kan bentuk masdar dari akar kata taba yatubu taubatahnya, artinya kembali. Ketika Nabi sedang rapat dengan pembesar orang-orang kafir Quraisy, datang orang buta yang masyhur tuh, yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum, muadzzinut tsani ba'da Bilal bin Rabah, tukang adzan keduanya Nabi setelah Bilal bin Rabah, Abdullah bin Ummi Maktum. Dia bertanya tentang urusan agama. Namanya orang buta. Nabi sedang rapat penting.
Kalau bahasa orang kita dia main jiplak aja. Kan kagak enak ada orang lagi nerangin pakai ngobrol. Kagak enak. Enak apa kagak? Kagak enak. Ada rapat di dalam rapat, enak apa kagak? Kagak enak. Jadi Nabi begitu. Nabi lagi nerangin, ya ada yang ngobrol, ada yang jiplak. Kagak enak. Akhirnya Nabi cemberut, Nabi masak. Ketika Nabi masak, Nabi cemberut, langsung turun ayat teguran halus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abasa wa tawalla aja'ahul a'ma. Masam dan berpaling wajahnya ketika datang kepadanya orang yang buta. Maka setelah mendapatkan ayat tersebut, Nabi 3 hari 3 malam taubat kepada Allah, nangis kepada Allah. Coba pikirin, secara logika orang buta dicemberutin, emang tahu dia? Kita nyemberutin orang buta, kita berpaling orang buta, emang dia marah? Berarti kagak tahu orang buta dicemberutin. Tetapi Nabi merasa bersalah, bukan bersalah, tetapi merasa bersalah. Maka orang yang tertanam di dalam hatinya merasa bersalah jauh lebih baik daripada orang yang merasa benar. Iblis laknatullah alaih ternyata bukan hanya sekedar menjerumuskan manusia kepada perbuatan dosa, tetapi iblis juga menanamkan di dalam hati seorang manusia agar hati itu selalu merasa benar. Jadi merasa diri benar, jadi kagak benar. Nabi itu hakikatnya tidak bersalah, tetapi merasa bersalah. Orang buta dicemberutin, tidak tahu. Karena Nabi merasa ketika hal itu memperlakukan kepada hamba-hamba Allah, hakikatnya dia berbuat itu di hadapan Sang Penciptanya. Kalau kita berbuat baik, hakikatnya itu kita bukan berbuat baik kepada orang tersebut, tetapi kita berbuat kebaikan di hadapan Sang Penciptanya. Begitu juga ketika kita berbuat tidak baik, hakikatnya bukan kita berbuat tidak baik kepada orang tersebut, tetapi kita berbuat tidak baik di hadapan Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasanya in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ya kalau baik pulangnya juga baik, kalau buruk pulangnya juga buruk. Nah begitu tradisi ulama terdahulu. Jadi ibadah syariat itu begitu banyak, tetapi terbagi menjadi 3 bagian pokok: taubat, takwa, istiqomah. Lalu yang kedua ibadah thariqah juga begitu banyak. Tetapi ibadah thariqah itu pun terbagi menjadi 3 bagian pokok.